Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami'il anbiya lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim. Iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir fi kitabika basari wa adliq bihi lisani wa syrah bihi sadri wa asta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu
alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Banu asrin tilka rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus wa atayna Isa ibn Maryam bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus wa ayyadnahu lan watake sapa ingsun Allah ing Nabi Isa bi ruhil qudusi kelawan Ruhul Kudus. Nabi Isa mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Allah menjadikan Nabi Isa lewat perantaraan malaikat Jibril. Maryam, Dewi Maryam sebagai ibunya Nabi Isa tanpa suami, tapi lewat nafkhu Jibril. Jibril meniupkan tiupan ke dalam pakaiannya Maryam. Begitu pakaian Maryam ditiup, Maryam langsung hamil. Jadi kehamilannya ini atas perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril cuma meniup nyebul ning klambine Maryam. Klambine disebul, ternyata sebulannya malaikat Jibril menjadikan Siti Maryam hamil. Hamil seperti kehamilan manusia pada umumnya. Ketika Siti Maryam hamil, perasaan Siti Maryam sangat gelisah. Lumrah manungsa wong ora disenggol wong lanang, ora nate ketemu lanang kok iso hamil. Iki hamil saka ngendi kan? Nah, suaranya masyarakat bagaimana? Nanti saya dituduh macam-macam. Jadi Siti Maryam ketika hamil itu bukan rasa senang yang diterima, tapi cemas, gelisah. Karena apa? Cemoohan masyarakat, sehingga Maryam dituduh macam-macam oleh masyarakat. Kehamilan Nabi Isa di dalam kandungan Siti Maryam selalu mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Isa lahir, langsung masyarakat menganggap Isa adalah anak Tuhan, Maryam adalah istri Tuhan, katanya. Maka ada Tuhan Bapa, Tuhan Mbok, Tuhan Anak. Isa dianggap anak Tuhan, berarti mewarisi ketuhanan. Jadi Isa dianggap sebagai Tuhan karena anak Tuhan. Ketika masyarakat rame-rame mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, Isa adalah Tuhan, Nabi Isa diberi kemampuan bicara oleh Allah, padahal anak yang masih kecil yang belum waktunya berbicara, ijik bayi.
Nabi Isa menyatakan dirinya, ana Abdullah, saya adalah hamba Allah, saya bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan. Setelah mendengarkan perkataan dan pernyataan Nabi Isa, banyak orang yang pindah pikiran, sehingga mereka menganggap bahwa Isa adalah manusia biasa. Ada yang tetap, ya enggak, Isa tetap Tuhan karena anak Tuhan itu. Inilah kelebihan seorang nabi yang diberi kelebihan oleh Allah, bisa berbicara ketika masih anak-anak, belum waktunya berbicara, tapi untuk menunjukkan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh dan utusan Allah. Nabi Isa berkembang tumbuh selalu dalam pengawasan langsung oleh malaikat Jibril. Nabi Isa dijaga dari serangan musuh. Nabi Isa diberi ilmu pengetahuan oleh malaikat Jibril, sampai-sampai Nabi Isa diangkat ke langit ketika orang-orang Yahudi berusaha ingin membunuhnya. Kenapa menjadi polemik Isa itu? Ada yang menganggap itu nabi, manusia biasa, ada yang menganggap Tuhan. Maka ada beberapa orang Yahudi yang masuk rumahnya Nabi Musa untuk membunuh Nabi Musa, Nabi Isa. Ternyata setelah masuk, Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Ada orang yang menyerupai Nabi Isa, sehingga yang dibunuh itu orang yang menyerupai Nabi Isa. Yang disalib itu bukan Isa, tapi orang yang menyerupai Nabi Isa. Orang-orang Yahudi percaya bahwa yang disalib adalah Isa. Itu. Maka Nabi Isa selalu dalam lindungan Allah, langsung dalam pengawasan malaikat Jibril, sehingga Nabi Isa diangkat ke langit. Wakila Nabi Isa dimatikan dulu, baru diangkat ke surga. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada mengatakan Nabi Isa ketika mau dibunuh oleh orang Yahudi diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, menurut Al-Quran Nabi Isa diangkat ke langit, enggak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi mengatakan ini yang disalib, yang dibunuh adalah Isa. Walau sya'a, lamun ngersake sapa Allahu Gusti Allah, maktatala mongko ora saling membunuh sapa alladzina wong-wong min ba'dihim
saking sause para rasul mimba timaja'adhum saking sause teka ing alladzina apa albayyinatu pira-pira tanda bukti. Orang-orang yang datang setelah para rasul, setelah mereka mendapatkan bayinat, mendapatkan tanda-tanda bukti kebenaran rasul, rasul membuktikan atas kebenaran dirinya sendiri, maka mereka banyak yang mengikuti para rasul-rasul itu, sehingga mereka tidak saling bunuh-membunuh. Orang Bani Israel senangnya membunuh para nabi-nabinya. Hampir nabi-nabi terdahulu mati dibunuh oleh umatnya sendiri. Karena apa? Rasul itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran tauhid, menyampaikan ajaran akhlak. Ini tidak disenangi oleh mereka, sehingga Rasul itu diupayakan harus mati di tangan mereka. Namun setelah mereka mendapatkan al-bayyinat, banyak yang iman, banyak yang mengikuti para rasul, sehingga mereka tidak terjadi saling bunuh-membunuh. Walakin ikhtalafu, angin pestine beda-beda sapa alladzin, akan tetapi mereka berselisih dalam agama. Faminhum man amana, faminhum mongko iku setengah saking alladzina man utawi wong amana kang padha iman sapa man. Ada di antara mereka manusia-manusia yang beriman, percaya apa yang dibawa dan disampaikan oleh Rasul. Mereka mengajarkan kitab-kitab yang dibawa, diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengamalkan ajaran-ajaran Rasul. Jadi di antara mereka, khususnya orang Bani Israel, mereka ada yang iman. Tidak semua Bani Israel tidak baik, tapi ada yang baik. Pusat Anbiya adalah di Palestina. Hampir kebanyakan para nabi-nabi itu di Syam, di Palestina. Sebagian kecil yang di luar Palestina. Maka Palestina termasuk Mahbatul Anbiya wal Mursalin, pusatnya para rasul.
hampir semua nabi di sana. Wa minhum lan iku setengah saking alladzina man utawi wong kafaro kang kafir sapa man. Ada di antara mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran agamanya para anbiya. Lah orang-orang kafir inilah yang menggerakkan mereka untuk membunuh para nabi-nabi. Mereka yang menggerakkan untuk saling berperang, saling bunuh-membunuh. Jadi kelompok muslim, kelompok mukmin tidak mau berperang, tidak mau bunuh-membunuh. Tapi orang-orang kafir yang senang berperang, yang senang saling membunuh, bahkan mereka ingin membunuh para nabi-nabinya. Jadi sampai sekarang orang yang senang berperang itu bukan orang Islam, bukan orang Islam, non-Muslim. Sampai sekarang negara-negara yang selalu berperang itu sebenarnya bukan dari orang-orang Islam, dari orang kafir, orang yang tidak beragama Islam. Kenapa? Islam selalu mengajak perdamaian. Islam selalu mengajak menghormati orang lain, sekalipun orang lain itu tidak seagama. Orang Islam gak boleh membunuh orang kafir yang tidak memusuhi. Orang Islam gak boleh mencaci maki orang kafir yang tidak memusuhi. Jadi orang kafir, orang yang non-muslim tidak memusuhi Islam, ya sudah, biarkan mereka hidup berceceran, berdampingan. Gak apa-apa tetangga kita non-muslim, tapi mereka baik. Di Batang, Kecamatan Banjar, Kecamatan Kulo, ini wong tiang Buddha. Niku tumut kelompok tahlilan setiap Jumat. Niku yang Buddha bahkan didadeki bendahara kelompok tahlilan. Tiang Buddha niku sampai sekarang. Niku pinter mijeti niku. Kalau pernah pijet datang tiang pun penggalih penak niku. Itu yang Buddha. Akhirnya desa sebelah nganti muni ora to. Desa ngono kok ana wong Buddha jadi bendahara tahlilan iki ceritaan. Tahlilan itu tahlilan. Dia nganggo kuplo biasa kata yang Islam. Ini non-muslim. Dia dibiarkan mawon. Dia tetap rukun, damai. Dia juga suka menolong orang lain. Yang paling diseneng ini daerah Kecamatan Banjar, Kecamatan Kulo. Kulo pun membuktikan piyambak ada orang Buddha. Jadi kalau diceritani masyarakat itu dados bendahara kelompok tahlilan mriki, Pak. Allah. Jadi orang Islam itu nggak ada perintah untuk perang. Perintah jihad itu kalau orang kafir memusuhi.
Nah, sekarang ada kelompok-kelompok yang mendoktrinkan pengikutnya harus jihad. Sing dijihati sopo, kan gitu. Orang hidup di Indonesia, ya Indonesia yang kita pikir. Maka pendidikan Islam ini harus berhati-hati. Kalau di Indonesia ya Islam yang Nusantara, Islam Indonesia. Walau sya'allahu maqtatalu. Ini diulang lagi. Walau sya'allahu lamun ngersake sapa Allah maqtatalu balik maqtatalu mongora saling bunuh membunuh sapa wong akeh. Mereka tidak mau saling membunuh apakah itu kehendak Allah atau bukan? Walau sya'allah maktatalu. Mereka tidak membunuh dan tidak saling membunuh karena keimanan mereka terhadap Rasul, bukan karena Allah yang menghendaki mereka tidak berperang. Jadi ada sebab dan akibat. Sebab mereka iman kepada Allah, iman kepada Rasul, mengikuti ajaran-ajarannya Rasul, maka dengan sendirinya mereka tidak mau saling membunuh, apalagi membunuh para nabinya. Walakinnallaha yaf'alu ma yuridu. Walakinnallaha lan angin tetapine Allah iku yaf'alu nindaki sapa Allah ma ing barang yuridu kang ngersake sapa Allah. Orang yang iman, orang yang ikut ajaran-ajaran Rasulullah, mengamalkan ajaran-ajarannya Rasulullah, maka Allah menghendaki mereka akan diangkat derajatnya seperti Allah mengangkat derajatnya para Rasul. Para Rasul diberi kelebihan, maka orang-orang yang mengikuti para Rasul juga akan mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kelebihannya itu? Ialah al-fawzul azim, keuntungan yang sangat agung, yaitu al-jannatu suwarga. Sebaliknya, orang-orang yang kufur, yang menentang para Rasul, Allah akan mendaki mereka akan diazab besok di yaumul akhir. Jadi Allah mempunyai kehendak. Jika manusia itu berkehendak, manusia ingin baik, Allah
mengijabahi, dia akan baik. Manusia mengendaki tidak baik, Allah mengijabahi mereka tidak baik. Wong apik lan wong ora apik itu tergantung dirinya sendiri, bukan tergantung Allah. Jangan sampai menisbatkan kejelekan kepada Allah. Umpamanya, aku ditakdirke wong elek, tukang minum, tukang main kan, ya wis, ini takdiri Gusti Allah ini kok. Enggak boleh. Tidak boleh. Allah tidak menghendaki kawulane dadi wong elek. Sama sekali mboten. Jadi nggak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah. Wes aku ditakdirke wong elek ngene ya wis, nggak boleh. Baik dan tidak tergantung dirinya masing-masing. Kenapa? Allah sudah membekali manusia berupa akal. Nafsu itulah yang mengatur akal. Diberi nafsu dan diberi akal. Nafsu itu selalu mengajak ke arah yang jelek. Nafsu itu rata-rata mengajak ke arah yang jelek-jelek. Kau bisa menjadi baik karena ada akal. Akal yang mengatur ini jangan dilakukan karena ini jelek. Itu akal. Tapi orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, maka akan selalu menuruti hawa nafsunya sendiri. Diingatkan orang lain tidak mau. Kenapa? Sudah hilang akalnya. Punya akal tapi hilang akalnya. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak seluruh hamba-hambanya masuk ke darussalam, surga. Berarti kan Gusti Allah mengendaki kawulane dadi wong sing apik. Allah tidak menyuruh hambanya masuk neraka, itu tidak. Allah selalu mengajak hamba-hambanya masuk darussalam, kecuali orang yang tidak mau. Ada hamba-hamba Allah yang tidak mau masuk surga. Siapa? Ya orang-orang yang tidak mau beriman, yaitu orang-orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak mau diajak masuk surga. Karena nggak mau masuk surga, ya silakan masuk neraka. Jadi masuk neraka itu pilihannya sendiri, sama sekali bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong kang padha iman, anfiqu nginfakno sapa sira kabeh mimma sangking barang razaqnakum kang paring rezeki sapa ingsun ing sira kabeh mingkop li ayatia saking sadurunge yen to teka
apa yaumun dina la bay'un ora ana jual beli fihi ing dalem dina wala khullatun lan ora ana asih-asian wala syafa'atun lan ora ana syafaat wal kafiruna utawi wong kafir humul zalimuna yaiku pira-pira wong kang zalim. Gusti Allah ndhawuhi marang wong-wong sing iman, wong non muslim non mukmin ora katut dalam dawuh ini. Anfiku mimma razaqnakum nginfakna sira sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadaku. Wong mukmin iku nek diparingi rezeki sebagian kon nginfakke. Infak itu ada dua macam. Infak yang bersifat fardu dan infak yang bersifat sunnah. Infak yang bersifat fardu atau wajib yaitu zakat. Zakat ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang bersifat sunnah banyak. Yang bersifat sunnah itu banyak sekali. Ada hibah, ada wakaf, ada wasiat dan lain sebagainya. Menginfakkan sebagian kecil, malah sebagian kecil rezeki yang kita terima dari Allah. Berapa zakat harta yang kita miliki? Hanya 2,5%. Harta yang wajib dizakati bila sudah mencapai 1 nisab. Punya tanaman, punya peliharaan binatang, punya usaha pertokoan, usaha jual beli, usaha jasa dan lain sebagainya. Standarnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya standarnya emas kurang lebih antara 85, kurang lebih 85 gram. Sekarang emas 1 gram berapa? Umpama 1 juta, berarti 85 juta. Kalau kita sudah punya uang 85 juta, wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ini yang wajib. Kambing, punya peliharaan kambing sudah ada 40, wajib dikeluarkan zakatnya dan seterusnya. Kemudian kita ambil pelajaran zakat.
Misalkan kita punya uang hanya 50 juta, menurut hukum belum wajib zakat, ya kan? Kalau dilihat dari anfiku mimma rozaqnakum, ya kudune ditokke, ngene lho. Sudah punya 50 juta, sebagian kecil harus dikeluarkan. 2,5%. 50 juta ambil 2,5%. Ini semuanya apa? Sodako. Nah, sifatnya sodako. Karena apa? Rezeki yang kita terima dari Allah hakikatnya ada sedikit haknya orang lain. Harus orang lain ikut menikmatinya. Kita punya uang 100.000, yang 2.500 itu haknya orang lain. Jangan kita makan sendiri. Kita punya uang 100.000, sing 2.500 itu dudu hake dhewe. Jangan dimakan sendiri. Kalau dimakan sendiri, kita tidak mengamalkan anfiku mimma rozaqnakum. Jadi standar sedekah paling minimal nggih 2,5% itu. Wis lumayan. Wis gelem infak sedekah. Batasan sedekah sunnah tidak ada batasan besar kecilnya. Tapi untuk zakat yang fardu ada batasan tertentu, yaitu 2,5%. Maka kita ambil dari pelajaran zakat 2,5% itu kita laksanakan sebagai sedekah. Umpama punya uang ingin tak sedekah 5.000, itu sudah melebihi zakat malah. Yang kita infakkan itu sebenarnya sangat kecil, mimma, sebagian kecil. 1.000 dicukup 2.500. Kan iki akeh. Iki akeh. Ning biasanya ora kulino ya over. Pokoknya ketika kita mendapatkan rezeki, satu hari misalkan oleh duit 200, ambil yang 5.000, udah itu sebagai bentuk sedekah. Karena kalau menunggu nisab, menunggu belum nyampe. Itu kalau emas perhiasan gitu. Kalau emas yang dipakai perhiasan nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Yang wajib dizakati emas lantaan. Emas yang disimpan untuk untung dan rugi, untuk jual beli biasanya. Kalau emas perhiasan nggak ada perintah untuk zakat. Artinya ya upama jenengan kepengen aku di emas tak hitung regane kesumene tak niati sedekah lah, nggak apa-apa, itu baik-baik saja, tapi nggak ada kewajiban. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafaatun. Bersedekahlah sebelum datangnya hari kiamat. Sedekahlah sebelum kalian mati, ngaten mawon.
jangan nunggu sedekah nek wis mati. Bersedekahlah sebelum kita mati. Kenapa? Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Zalim kepada dirinya sendiri, tidak mau iman sehingga tidak ada perintah sedekah, ora ana perintah zakat. Maka ning qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Bersedekahlah ketika kalian di dunia, sebab besok di akhirat sudah nggak ada jual beli lagi. Ora iso golek duit, ora iso ana infak-infakan, dan tidak ada kawan-kawan yang menolong. Ora kaya ning dunya. Ning dunya itu bisa saling tolong menolong. Besok tidak ada syafaat kecuali syafaatul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah infak itu selalu gandeng biasanya dengan ibadah sholat. Ibadah sholat, ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah. Infak ibadah hubungan dengan sesama manusia. Ibadah yang sesama manusia itu tergantung keikhlasan hatinya masing-masing. Memang kadang-kadang ya mikir duit 100 kok dicukup orang 500. Ini kadang terpikir. Ingat, 2.500 bukan haknya kita. Kalau 100.000 kita makan sendiri, berarti kita makan haknya orang lain. Itu begitu. Jadi kalau orang sudah punya pendirian begitu, maka setiap ada rezeki ambil 2,5%-nya. Wal kafiruna humuz zalimun. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Malik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun
syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nazim akhwalana wasil af'alana wa khalisna min alamin faqri wa dhulli wa asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururil a'da wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-inzar fi jamil umuri diniyati wad dunyawiyati wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Ya muhawilal khawli wal akhwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya kathiran nawal wa ya khaliqal af'al wafiqna liniyatil khairi fi jami'il ahwali wal aqwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasrif tamizai imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa razuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'ah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah.